mau Islam mau non Islam itu banyak sekali ya, yaitu susah mendapatkan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah pencerahan atau sedikitlah, mudah-mudahan ini bermanfaat, yaitu banyak sekali fenomena yang terjadi di kalangan manusia mau Islam mau non Islam itu banyak sekali ya, yaitu susah mendapatkan anak mendapatkan keturunan, yang mana insya Allah ini berbagai macam faktor. Jikalau suatu itu suami istri kecek ke dokter, dicek ini rahim istrinya itu normal, kejantanan seorang suaminya itu normal, tapi kenapa ini selalu tidak diberi keturunan? Bahkan ada yang udah nikah sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Itu banyak sekali faktornya ya. Jikalau istrinya sudah ke dokter, dilihat gak ada masalah, suaminya dilihat gak ada masalah, itu kemungkinan besar dari segi batiniahnya itu ya, itu dikarenakan biasanya kurang rasa cintanya seorang istri kepada suami. Terus ada pertanyaan, ini mah katanya saya sangat cinta banget sampai ke dalam hati cinta. Dan yang kedua itu bisa kemungkinan mungkin memang benar kepada suaminya itu dia itu sangat sayang, sangat cinta, tapi kepada orang tuanya, baik orang tua si istri ataupun orang tua si suami, itu harus ditingkatkan lagi. Karena gimana ya, karena kan genetiknya turunan itu semua kan dari orang tua ya, itu harus ditingkatkan lagi. Dari siapa ditingkatkannya lagi? Dari si istri atau dari suami? Itu dua-duanya harus ditingkatkan, terus ditingkatkan. Bahkan kalau bisa kita pada titik itu harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas apa-apa yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita. Dan yang kedua, saya anjurkan ya, agar cepat diberi keturunan dengan cepat, meminta ampun atau minta maaf kepada orang tua, baik orang tua kita, orang tua istri kita, itu harus benar-benar minta maafnya. Karena keberkahan dari situ, setiap satu kereteg hati di dalam orang tua kita itu akan menjadi doa. Bener merenan
oh bener ya, anak saya ini sekarang berubah. Ya Allah, beneran di setiap malamnya, di setiap sholatnya, di setiap waktunya pasti orang tua kita akan mendoakan, ya Allah, berikanlah anak-anak saya ini keturunan yang soleh dan solehah. Karena ketika ada doa terucap dari orang tua, itu doanya sama seperti doa Nabi. Dina pada tidak ada yang ditolak, semuanya akan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya yang pertama saya anjurkan kepada teman-teman suami istri yang belum mempunyai anak, dianjurkan satu, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua meminta maaf, meminta ampun kepada orang tua kita. Insya Allah proses untuk mempunyai anak itu akan selalu Allah gampangkan. Lalu pertanyaannya, gimana sih nah kalau orang tuanya sudah meninggal, terus kita menziarahi kuburannya? Di situ kita bertawasul, membaca yasin, doakan yang baik-baik. Ya kalau bisa kita juga ngobrol lah seperti pada orang tua yang masih ada. Ma, bapak, ayah apa ya? Mama, bapak, saya minta maaf begini. Ceritakan saja. Itu apa ya, tata cara yang efektif, yang bagus untuk meyakinkan kepada hati kita supaya kita diberi kelancaran untuk mendapatkan keturunan. Ya mungkin itu kemana. Lalu bagaimana tata cara kita ketika kita udah minta maaf kepada orang tua kita, bertobat kepada Allah dari segala atas apa yang pernah kita lakukan kepada orang tua. Lalu bagaimana tata cara, amalan-amalan yang harus kita lakukan? Sebelum lanjut ke situ, jangan lupa sebelum ini nih, sebelum lanjut kita ngopi dulu ya. Kita seruput dulu kopinya. Mantap. Kita lanjut lagi ya. Itu dari sisi kita harus mengamalkan apa itu dianjurkan buat teman-teman ya. Karena ketika begitu selalu ada obrolan atau omongan daripada lingkungan sekitar kita. Kalau kita gak punya anak gitu, kadang banyak ngomong gini ya, wah mungkin kamu itu diguna-guna disihir begitu ya. Itu mau diterima terserah para teman-teman semuanya. Nah yang penting praktekan aja ya. Setiap maghrib, sebelum maghrib atau udah maghrib, kita itu berdiri lalu membaca istighfar 3 kali, sholawat, ulangi lagi, membaca istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, la haula 3 kali. Lalu membaca nama kita, yang si istri tadi, dan si suami tentunya. Suami baca namanya, istri baca namanya di dalam hati. Terus bilang, sepertinya contohnya, saya Hariri bin bapak saya, katakan. Kalau istri ya nama istri bin siapa gitu ya. Lalu membaca Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu siapkan 1 kresek
kita posisinya seperti posisi ruku jongkok ya, seperti ruku jongkok, kresek dibuka, mulut dibuka. Tunggu aja itu sampai, jangan lama-lama, apalagi jangan sampai 1 jam, itu pegel ntar. Cukup 2 menit saja, 2 menit kita jongkok 2 menit, sebari di dalam hati itu diniatkan, ya Allah, keluarkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh saya, penyakit dohir dan batin. Nunduk aja begitu. Itu dilakukan sebanyak 9 hari. Berturut-turut 9 hari. Dilakukan 9 hari ya, berturut-turut. Setelah itu, dan jangan lupa terus mengkonsumsi atau memakan madu setiap harinya sebelum tidur, 1 sendok, jangan segelas, ntar bungkang. 1 sendok, insya Allah. Buat teman-teman, insya Allah buat teman-teman yang yang tadinya susah mencari anak, akan Allah percepat, akan Allah gampangkan untuk mendapatkan keturunan tersebut. Mungkin video dari saya hanya sekilas begitu aja, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mendukung, silahkan di like, di share, di komen, dan jangan lupa di subscribe. Mungkin begitu saja, jangan lupa ngopinya. Lanjut lagi, salam ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.